Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membawakan materi untuk tugas besar mata kuliah Pancasila dengan materi implementasi nilai Pancasila dalam perundang-undangan dan kebijakan negara. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasannya, sebelumnya kita akan menjelaskan dulu nih pendahuluan tentang apa yang akan kita bahas. Nah, di sini dasar negara Indonesia merupakan hasil dari pemikiran para pendiri bangsa yang terjadi sejak tahun 1920-an, yang dimana BPUPKI yang dibentuk pada tahun 1945 menjadi wadah utama untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang sebelumnya, anggota BPUPKI termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin membahas rumusan dasar negara atas permintaan Dr. Rajiman Widodingrat pada tanggal 29 Mei 1945. Hal ini juga yang memicu pembahasan dasar negara yang terjadi dalam dua babak. Meskipun terjadi perdebatan terkait aliran kenegaraan, namun pembahasan mengenai dasar negara terus berlanjut dalam sidang BPUPKI. Nah, setelah itu, pada tahun 1945, sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara yang akan menjadi landasan kemerdekaan. Insinyur Soekarno pada saat itu mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila dengan pengaruh dari pandangan hidup atau Weltanschauung. Usulan ini dikembangkan lebih lanjut oleh Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang dimana menghasilkan Piagam Jakarta yang mencakup nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan yang mengakui syariat Islam, kemanusiaan adil, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Oke, setelah itu sidang BPUPKI berakhir pada 17 Juli 1945, yang dimana pemerintah Jepang membubarkan badan tersebut dan mengganti dengan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia beserta pembukaannya disahkan. Sebelumnya dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta, di mana ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila terdiri dari 5 sila. Masuk ke materi pembahasan. Pertama, ada kebijakan negara dalam bidang politik. Kedua, ada kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Ketiga, ada kebijakan negara dalam bidang agama, sosial, dan budaya. Keempat, ada kebijakan negara dalam bidang pertahanan. Kelima, ada aktualisasi Pancasila. Kebijakan negara dalam bidang politik dalam pasal 26 mengatur siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia, yaitu orang berkebangsaan Indonesia asli serta orang berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Jadi, maksud dari pasal ini adalah untuk menetapkan syarat-syarat kewarganegaraan Indonesia tidak hanya terbatas pada orang berkebangsaan Indonesia asli, tetapi juga membuka peluang bagi orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pada pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksud dari pesan ini adalah negara menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa di mata hukum semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. Penjelasan dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Ini mengandung implikasi bahwa setiap kebijakan politik yang dibuat harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat secara menyeluruh. Selain itu, dengan mengacu pada Pancasila, kebijakan
tersebut diharapkan tidak hanya berlandaskan pada kepentingan sempit kelompok atau individu, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi merupakan upaya untuk menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai panduan utama dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, perlindungan sosial bagi yang membutuhkan, serta promosi kesempatan yang setara dalam akses terhadap sumber daya ekonomi. Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki maksud yang penting dalam pengaturan perekonomian negara. Pasal 33 Undang-Undang Dasar menegaskan prinsip ekonomi yang didasarkan pada kekeluargaan, pengelolaan strategis cabang-cabang produk vital oleh negara, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tujuan dari pasal ini adalah mengarahkan pembangunan ekonomi Indonesia menuju kesejahteraan bersama, melindungi kepentingan publik, dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana untuk manfaat generasi masa depan. Pengembangan ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa ekonomi harus melayani kemanusiaan, mempromosikan keadilan, dan melindungi martabat manusia. Hal ini menandakan pentingnya penghubungan sistem-sistem ekonomi yang dapat menyebabkan penderitaan rakyat atau penindasan terhadap manusia, serta sistem perasingan bebas atau monopoli yang tidak seimbang. Dengan demikian, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, Indonesia diharapkan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mempromosikan ekonomi kerakyatan. Sedangkan kebijakan negara dalam bidang agama, sosial, dan budaya diatur pada pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan Pancasila dari sila pertama, kedua, dan ketiga. Tiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Kebijakan negara dalam bidang agama, sosial, dan budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya di Indonesia mengacu pada upaya untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam pembangunan masyarakat dan kebudayaan. Nilai-nilai ini, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan sosial budaya yang beradab dan harmonis. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya yang harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan sosial budaya di Indonesia berjalan sesuai dengan cita-cita moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah negara. Kebijakan negara dalam bidang pertahanan. Pasal 27 ayat 3 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam ketentuan ini, hak dan kewajiban negara merupakan suatu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan nasional dimulai dengan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kebijakan ini harus mengatur ketertiban dan melindungi hak-hak warga negara serta bertujuan untuk melindungi wilayah dan bangsa Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada moralitas kemanusiaan, bukan kekuasaan, sehingga kebijakan yang terkait harus menghormati hak asasi manusia. Aktualisasi Pancasila dalam kebijakan negara. Pancasila sebagai falsafah hidup dan ideologi negara Indonesia memiliki peran sentral dalam membimbing pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Aktualisasi Pancasila dalam kebijakan negara mencakup implementasi nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan. Aktualisasi Pancasila dalam kebijakan negara.
pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pancaran dan Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat Polsosbudhankam. Terima kasih.